Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmawar. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 3. Di sini saya ingin memaparkan materi untuk pembagian untuk UTS, memenuhi UTS dalam mata kuliah akuntansi lanjutan dengan dosen Ibu Ismailita SPD MPDE dengan materi laporan laba rugi komprehensif. Di dalam laporan laba rugi ada pengertian laporan laba rugi, kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi komprehensif, ada elemen laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya kita akan membahas juga jenis laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya ada format dari laporan laba rugi komprehensif dan pengungkapan laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya ke pengertian laporan laba rugi komprehensif. Pengertian dari laporan laba rugi komprehensif adalah seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Selanjutnya ada lagi yang namanya kegunaan dari laporan laba rugi. Itu ada misalkan seperti kegunaannya dari laporan laba rugi komprehensif itu adalah membantu melakukan prediksi di masa depan tentang profit yang akan didapat, nilai investasi yang dikeluarkan dan kekayaan kredit. Selanjutnya ada lagi kegunaannya, yang pertama ada investasi, yang kedua ada pinjaman modal, yang ketiga ada manajemen. Selanjutnya, ke bagian keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu yang pertama ada hasil laporan dari penghasilan dan beban tidak bisa diukur dengan andal. Yang kedua ada penghasilan atau laba yang dilaporkan akan berpengaruh dengan metode akuntansi yang digunakan, sehingga beda metode hasilnya akan berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hasil dari perhitungan penghasilan dan beban diharuskan melibatkan pertimbangan atau judgement dari pihak manajemen. Selanjutnya di elemen laporan laba rugi komprehensif itu ada dua. Yang pertama ada penghasilan, yang kedua ada beban. Nah, penghasilan itu adalah adanya kenaikan manfaat ekonomi dalam periode waktu tertentu yang ditandai dengan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan aset dan penurunan hutang yang dihasilkan dari bisnis perusahaan, bukan dari pemilik modal. Nah, selanjutnya yang kedua ada beban. Beban itu adalah adanya penurunan manfaat ekonomi dalam waktu periode tertentu yang menyebabkan aset neto atau ekuitas menjadi berkurang dan beban utang semakin bertambah. Selanjutnya ada lagi yang namanya jenis laporan laba rugi komprehensif. Itu ada dua. Yang pertama ada bentuk tunggal, yang kedua ada bentuk ganda. Nah, kalau bentuk tunggal itu dalam buku pengantar standar akuntansi keuangan atau SAK menyebutkan bahwa ada beberapa pos minimum yang harus disajikan dalam laporan bentuk tunggal, yaitu pendapatan yang diperoleh, biaya keuangan, bagian laporan laba rugi dari entitas sosial, beban pajak yang harus dibayarkan, jumlah laba atau rugi setelah dikurangi beban pajak, hasil laba rugi, komponen pendapatan komprehensif lainnya. Menurut sifatnya, pendapatan komprehensif lain dari entitas, asosiasi, dan ventura
dan total semua laba rugi komprehensif. Selanjutnya ada bentuk ganda. Jadi bentuk ganda itu adalah jika perusahaan memilih menggunakan sistem ganda, maka perusahaan diharuskan untuk membuat dua laporan. Laporan pertama berisi laporan laba rugi laba yang sedang berjalan, dan laporan kedua berisi laporan laba rugi laba komprehensif dan pendapatan komprehensif. Oke, selanjutnya kita memasuki ke materi format dari laporan laba rugi komprehensif ya. Yang pertama ada nih yang namanya bagian penjualan, yaitu menyajikan penjualan, diskon, penurunan harga, retur penjualan, dan informasi lain yang berhubungan. Yang kedua ada bagian harga pokok penjualan, menyajikan harga pokok harga pokok barang yang dijual untuk mendapatkan penjualan. Yang ketiga ada beban penjualan, menyajikan daftar beban-beban yang berasal dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Selanjutnya yang keempat ada beban administrasi dan umum, menyajikan beban-beban administrasi dan umum. Selanjutnya yang kelima nih ada beban dan pendapatan di luar usaha, itu aktivitas tambahan dari luar usaha. Yang keenam ada lagi namanya pajak penghasilan, itu melaporkan pajak penghasilan perusahaan bersangkutan. Yang ketujuh ada operasi yang dihentikan. Yang kedelapan ada menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham utama, dan yang terakhir ada laba per lembar saham, jumlah per saham yang dilaporkan. Selanjutnya yang terakhir ada pengungkapan dari laporan laba rugi komprehensif ya. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Keberadaan dari pengungkapan dalam perusahaan sangat penting karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan reliable tercermin di dalam pengungkapan laporan keuangan. Baiklah, sekian pemaparan materi untuk memenuhi UTS saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Terima kasih karena like kalian itu sangat dibutuhkan agar channel ini selalu berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.